Petugas Jasa Marga Tol Purbalenyi mengevakuasi mikrobus yang kecelakaan di ruas jalan Tol Purbalenyi kilometer 87. Mikrobus sebelumnya terbalik dan menutup jalan tol dari arah Bandung menuju Jakarta. Truk tronton yang diduga menyenggol mikrobus kabur ke arah Jakarta. Kecelakaan ini mengakibatkan seorang penumpang mikrobus tewas di lokasi kejadian, pengemudi mikrobus luka-luka. Kedua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Kecelakaan maut berawal saat mikrobus disalip truk tronton dari jalur sebelah kiri jalan dan berbelok ke tengah jalan. Pengemudi kaget, kemudian mikrobus terbalik. Lagi di kiri, saya oper gigi lagi, turun gigi nggak ketahan, nggak keren, oleng sama dia di ini ke senggol, saya langsung jatuh. Pengemudi kendaraan Alfa ini kaget, banting setir ke kanan, kemudian pengemudi off kontrol, kendaraan terbalik, miring roda kiri di atas di lajur 1 dan lajur 2. Duga ngantuk atau gimana dan supirnya dan? Kurang antisipasi. Kasus kecelakaan maut ini kini dilimpahkan dari PJR Tol Purbalenyi ke unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Pemirsa, kita langsung menuju ke Bogor, Jawa Barat untuk mengetahui kondisi terkini pasca banjir bandang yang melanda 3 kecamatan. Ada rekan kami Mahathir Muhammad. Mahathir, disebutkan proses perbaikan listrik yang padam akibat banjir masih terus berlangsung. Bagaimana informasi terkininya? Ya, Abe, untuk proses dari aliran listrik memang ini masih dilakukan pemasangan kabel oleh pihak PLN Kecamatan Jasinga. Kalau saya tunjuk kepada Anda di belakang kami ini, yaitu adalah Desa Kalong Sawah, Cilogak, Kecamatan Jasinga. Ini memang kalau di seberang, desa seberang ini saat ini aliran listriknya terputus, AB. Jadi kalau kami tunjukkan kepada Anda, memang ada satu kabel yang terbentang dari tempat kami ke desa tersebut. Dan tadi kami sudah berbincang dengan pihak PLN bahwa di sana aliran listriknya benar-benar terputus dan sangat gelap. Sehingga memang malam hari ini diusahakan untuk dipasangkan kabel atau aliran listrik. Nah, saya akan menunjukkan kepada Anda, ini adalah sejumlah petugas PLN yang sedang bersiap-siap. Juga dipantau langsung oleh pihak Polsek Jasinga yang akan memasang dari kabel aliran listrik yang nantinya akan dipasangkan langsung ke desa sebelah. Nah, kalau ini memang tadi baru saja hadir dan baru saja tiba mobil PLN ini, karena memang sudah apabila malam hari ini masih belum ada aliran listrik, berarti sudah 2 malam sebenarnya di desa sebelah ini tidak terpasang aliran listrik. Nah, selain itu juga ada bantuan sedikit dari teman-teman pramuka Kecamatan Jasinga yang juga membantu dari proses evakuasi barang-barang yang ada di rumah sini. Kalau tadi pada live sebelumnya, saya menunjukkan kepada Ambe adalah posisi rumah yang masih banyak sekali perabotan-perabotan rumah yang di posisi garasi atau rumah yang terdampak paling parah. Namun saat ini di posisi garasi sudah kosong, sudah tidak ada lagi barang-barang, jadi sudah dikosongkan, sudah dievakuasi. Dan teman-teman dari pramuka Jasinga ini terus membantu proses pengangkatan sisa-sisa puing-puing rumah-rumah. Dari rumah maksud kami yang terdampak parah. Nah, ini kalau kami melihat ada beberapa alat-alat berat seperti kabel yang sudah dibawa, ada juga alat berat yang akan dipasang langsung di aliran listrik ini. Dan diharapkan nanti pada malam hari ini di desa sebelah sudah terpasang aliran listriknya, sehingga karena kami dapat data tadi ada 4 lansia yang masih berada di desa sebelah ini yang kondisinya bahkan ada beberapa yang sakit katanya kalau kami dengar sebenarnya. Jadi diusahakan sekali untuk aliran listrik saat ini sedang diusahakan, karena kalau kondisi saat ini kami melihat dari sisi kami tidak melihat sedikit pun ada cahaya atau lampu yang ada di sana. Untuk sementara itu laporan kami, silakan kembali ke AB. Terima kasih, Mahathir. Laporan Anda langsung dari Bogor, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meninjau kapal motor tidar yang bersandar di Pelabuhan Jayapura, Papua. Kapal ini merupakan tempat isolasi terpusat terapung yang dapat menampung 929 tempat tidur pasien COVID-19 yang dilengkapi fasilitas dan tenaga kesehatan untuk merawat pasien COVID-19. Ini dilakukan untuk penanganan agar penanganan COVID cepat turun. Ada salah satu yang pertama klaster rumah. Alhamdulillah Pak Wali Kota ini responsif terhadap keberadaan kapal ini, dan kapal ini akan ada sampai dengan Pekan Olahraga Nasional.
Dalam kunjungannya ke Papua, Airlangga juga berkesempatan memberikan kartu prakerja bagi masyarakat yang dinyatakan lolos verifikasi. Airlangga berharap kartu prakerja mampu meningkatkan kemampuan serta dapat memberikan tambahan modal usaha bagi masyarakat. Dari Jayapura, Papua, Omega Bat Korumbawa, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah hingga siang tadi tercatat jumlah penambahan sebanyak 7.201 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID hari ini tercatat sudah ada 4.140.634 kasus terkonfirmasi dan 3.864.848 sembuh. Sementara yang meninggal dunia 683 orang sehingga di total saat ini sudah mencapai 137.156 orang yang meninggal dunia. Vaksinasi menjadi salah satu cara untuk mengendalikan COVID-19. Selain vaksinasi, pemerintah juga mempersiapkan strategi dan skenario untuk mengubah status pandemi menjadi endemi. Program vaksinasi terus digencarkan pemerintah agar segera terbentuk herd immunity. Dibukanya vaksinasi massal di berbagai tempat menjadi salah satu cara pemerintah untuk percepatan vaksinasi. Salah satu tempat yang menggelar vaksinasi adalah Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia di Salemba, Jakarta. Wakil Presiden Ma'ruf Amin Selasa pagi meninjau pelaksanaan vaksinasi yang menyediakan 2 jenis vaksin, yakni Sinovac dan Moderna. Di sentra vaksinasi ini, setiap harinya menyediakan kuota 500 dosis vaksin hingga 17 September mendatang. Program vaksinasi nantinya akan dilanjutkan dengan booster sebagai salah satu strategi untuk turun dari level pandemi ke endemi COVID-19. Di mal, juga di tempat-tempat keramaian lainnya. Pemirsa, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Bukan begitu, Stefani? Ya, benar sekali, dan jangan lupa gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat. Usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, saya Stefani Patricia. Dan saya Abraham Silaban. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.